Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nur Hidayah dari kelas A akan menjelaskan tentang adab muhadis dan tholabul hadis. Adab muhadis. Definisi adab muhadis. Yang dimaksud dengan adab muhadis adalah sifat-sifat yang memang harus dimiliki oleh para penuntut hadis, berupa adab yang tinggi dan akhlak yang mulia, serta dengan mulianya ilmu yang dituntut, yaitu hadis Rasulullah SAW. Adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang thalabul ilmi diantaranya senantiasa meminta taufik, arahan, kemudahan, dan pertolongan Allah Ta'ala dalam hal hafalan hadis dan memahaminya. Yang kedua, selalu memperhatikan hadis secara komprehensif dan mengerahkan seluruh upaya untuk meraihnya. Dan yang ketiga, memulai dengan mendengar dari para guru yang paling utama di negerinya, baik dalam hal sanad, ilmu maupun agamanya. Dan selanjutnya, memuliakan gurunya dan orang-orang yang mendengarkan serta senantiasa menghormatinya. Selanjutnya, sifat malu dan sombong hendaknya tidak menghalanginya untuk terus mendengar dan mendapatkan ilmu. Meskipun berasal dari orang yang lebih mudah atau kedudukannya lebih rendah. Dan selanjutnya, berusaha memahami hadis yang telah ditulis. Oleh karena itu, ia harus rela melelahkan dirinya tanpa mengenal waktu. Seperti itu. Adapun tujuan mempelajari hadis. Tujuannya di sini adalah salah satunya adalah ulumul hadis merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Ilmu ini merupakan yang penting untuk menjadi seorang ahli hadis yang mumpuni. Pentingnya mempelajari hadis ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran gitu. Dan banyaknya hukum yang belum tercantum dalam Al-Quran. Terus terdapat banyak hadis dhaif dan hadis palsu perlu dihindari supaya tidak dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, adanya berbagai macam masalah mengenai hadis. Seperti itu. Adapun manfaat mempelajari ilmu hadis. Manfaat tersendiri manfaat mempelajari ilmu hadis tersendiri ialah agar seseorang itu memiliki dasar pengetahuan tentang suatu hadis yang berdasar kepada Nabi SAW dan yang tidak memiliki sandaran gitu. Selanjutnya, seseorang akan mengetahui mana hadis dan mana yang bukan hadis. Kalau seseorang paham itu pasti dia mengerti mana hadis dan mana yang bukan hadis gitu kan. Selanjutnya, seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari sisi hukum apakah suatu hadis bisa dapat diterima sebagai hujah, makbul, ataupun tertolak, mardud. Dia bisa mengetahui dari sisi hukumnya itu kan, dari sisi hukumnya. Selanjutnya, ilmu ini akan memberi bekal bagi para penuntut ilmu syar'i yang mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Salah satu manfaatnya itu akan memberikan bekal bagi para penuntut ilmu, bagi kita yang menuntut ilmu gitu. Selanjutnya, membekali penuntut ilmu hadis secara khusus kunci pengetahuan terkait dasar-dasar riwayatnya. Kita dapat membekali.
gitu kan. Selanjutnya, mengetahui juhud upaya para ulama dalam menuntut ilmu ini dan mengajarkannya dari generasi ke generasi. Nah, mengetahui juhud para ulama dalam menuntut ilmu ini dan mengejarnya dari generasi ke generasi gitu kan. Selanjutnya, mengenal para pakar hadis dari zaman ke zaman, sejak zaman sahabat sampai zaman saat ini. Seperti itu. Dan adapun keuntungannya yang dijanji bagi pelajar hadis, yaitu wajahnya berseri-seri. Nah, keuntungannya itu kita dapat keuntungan wajah kita berseri-seri gitu kan. Yang pertama, wajah kita berseri-seri. Nah, yang kedua, banyak bersolawat kepada Nabi. Nah, yang ketiga, mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Nah, keuntungannya itu mendapatkan berkah dunia dan akhirat gitu. Nah, yang keempat ini besar sekali pahala bepergian untuk belajar hadis. Pahalanya tuh besar banget gitu untuk pahala berpergian untuk belajar hadis gitu. Nah, selanjutnya adab muhadis. Hadis ini sendiri secara bahasa adalah orang yang meriwayatkan rawi hadis Rasulullah SAW. Muj'am al-Musrik halaman 60. Namun dalam ilmu mustalah al-hadis ditetapkan syarat hingga seorang perawi disebut muhadis. Nah, syarat muhadis tersebut ialah masyhur dalam menuntut ilmu hadis dan mengambil riwayat dari mulut para ulama, bukan dari kitab-kitab hadis saja. Nah, menuntut ilmu hadis dan mengambilnya itu dari para mulut ulama dan yang disampaikan, bukan saja dari kitab-kitab hadis saja gitu kan. Yang kedua, mengetahui dengan jelas tabakat generasi periwayat dan kedudukan mereka, mengetahuinya dengan jelas. Nah, yang ketiga ini mengetahui jarah dan takdil dari setiap periwayat dan mengenal mana hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Sehingga apa yang dia ketahui lebih banyak daripada yang diketahuinya. Juga menghafal banyak matan hadisnya. Nah, gitu kan. Selanjutnya, adapun adab untuk menjadi muhadis. Adab untuk menjadi muhadis diantaranya ialah meluruskan niat yang ikhlas, yaitu dengan membersihkan hati dari notif-notif keduniawian. Membersihkan hati dari notif-notif keduniawian gitu kan. Seperti mencari kedudukan dan populitas. Selanjutnya, memberi perhatian yang amat besar terhadap penyebar hadis dan menyampaikan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka meraih pahala yang melimpah. Selanjutnya, tidak berbicara hadis di depan orang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia maupun ilmunya. Nah, selanjutnya, hendaknya orang muhadis membentuk majelis untuk mengkaji hadis jika memiliki kelayakan untuk mengajarkan hadis tersebut. Adapun usia seseorang sehingga layak menyampaikan hadis, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Nah, pendapat pertama ini ada yang berpendapat usia 50 tahun. Ada pula yang mengatakan usia 40 tahun. Nah, pendapat kedua, pendapat yang benar adalah ketika seseorang sudah memiliki kemampuan dan sanggup membentuk majelis hadis berapapun usianya. Nah, pendapatnya itu ada dua ya. Jadi, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tadi ialah sehubungan dengan pentingnya hadis, sebagian ulama telah mewajibkan untuk meminta keridhaan guru yang mengajar hadis sebelum memulai belajar.
karena hal ini akan menciptakan kerelaan untuk yang belajar maupun sebaliknya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus ikut menjaga keaslian dan perawatan hadis agar bisa kita amalkan. Apa saja yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pentingnya untuk kita mengetahui kandungan dari hadis dan mempelajari sanadnya maupun para perawinya. Sekian adab muhadis dan tolabul hadis yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.